Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan selalu nyata atas kehidupan kita. Kita bisa hidup semuanya karena kebaikan Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini dengan tema Iman Tidak Menjadi Lemah. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kami, menguatkan kami, membuat kami siap sebagai anak-anak Tuhan, mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan setia. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan kita saat ini sampai di kitab Roma pasal 4, kemarin Roma pasal 3, berarti sekarang Roma pasal 4 ayatnya yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus ada banyak penyebab sehingga iman seseorang bisa menjadi lemah. Mungkin apa yang diharapkan tidak terjadi. Kenyataan berbeda dengan apa yang diharapkan. Ada rasa kecewa, menunggu waktu yang terlalu lama. Ataupun mungkin dilupakan, disakiti, dan tidak dihargai oleh orang-orang yang semestinya menurutnya sebagai teladan iman buat dirinya. Tetapi yang dihasilkan bukan sebagai keteladanan, tetapi yang diterima adalah ketidakteladanan atau hal-hal yang tidak pantas sehingga mengecewakan. Sehingga banyak orang bisa lemah. Muncul rasa lemah karena situasi seperti itu. Iman juga kadang-kadang menjadi lemah karena tubuh lagi lemah, lagi kurang sehat. Iman kadang-kadang bisa jadi lemah karena ada masalah yang terlalu berat. Persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, dan sebagainya. Namun demikian, Tuhan mengajak kita untuk memiliki iman yang tidak gampang lemah. Iman yang tidak menjadi lemah. Saudaraku, ini juga diajarkan dengan kebenaran firman Allah melalui kehidupan Abraham. Abraham meskipun secara fisik tubuhnya sangat lemah, tetapi bertolak belakang dengan imannya. Imannya tidak menjadi lemah meskipun fisiknya sedang lemah karena usia. Karena Tuhan berjanji dia akan mendapatkan keturunan lewat Sarah. Persoalannya, Abraham udah 100-an tahun, Sarah 99 tahun. Bagaimana bisa terjadi itu? Ya, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kan jomblang banget. Nenek-nenek hamil punya anak gimana? Susah, gak masuk akal. Tubuh lagi lemah. Tetapi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita diajarkan bahwa iman tidak boleh lemah meskipun keadaan dapat melemahkan kita. Situasi yang lemah tidak menjadi alasan engkau memiliki iman yang lemah. Situasi yang terbatas, tidak kondusif, tidak mendukung, keadaan dirimu yang tidak mendukung, tidak menjadi alasan untuk Anda berkata bahwa kalau iman saya jadi lemah wajar karena keadaan. Tidak demikian, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus tetap memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat ditentukan oleh sikap hati kita yang tidak bimbang. Ketika hati kita tidak bimbang karena ketidakpercayaan, ketika hati kita tetap teguh percaya karena yakin kepada Tuhan, maka iman Anda tidak akan menjadi lemah. Namun ketika Anda mulai bimbang karena ketidakpercayaan pada janji Tuhan, maka iman kita berangsur-angsur menjadi lemah. Jadi saudaraku, agar iman kita tetap kuat, kita harus sungguh-sungguh percaya pada janji Allah yang memelihara kita, yang melindungi kita, yang menyediakan masa depan yang baik dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi saksi Kristus yang luar biasa.
Ketika Tuhan berjanji, aminkan itu dan jangan bimbang karena ketidakpercayaan. Itulah yang dialami oleh Abraham. Dia membangun imannya dengan tidak mau mengizinkan ada kebimbangan dalam hati karena janji Allah. Meskipun janji Allah seolah-olah udah mau expired nih, sudah mau kadaluarsa karena dia sudah tua, logikanya kan begitu. Tetapi keadaan yang seperti itu, fakta yang seperti itu bukan alasan dia, bukan menjadi alasan bagi Abraham untuk tidak percaya pada janji Allah. Justru ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Justru dengan janji Allah, iman Abraham makin diperkuat. Justru dengan janji Allah, Abraham makin memuliakan Allah. Nah, ini saudaraku ciri khas orang yang imannya tidak lemah adalah mereka yang pegang betul janji Allah, tidak bimbang, dan lewat janji Allah imannya tambah kuat. Tadinya udah mulai loyo, dengar janji Tuhan tambah kuat, dan dia tambah semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Maka saudaraku, dengan penuh keyakinan, ada suatu keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Dan so pasti Tuhan akan wujudkan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, percayalah, imanmu tidak lemah karena engkau sungguh-sungguh mempercayai janji Tuhan. Bagi Tuhan, semuanya menjadi mungkin. Mengubahkan, menolong, menjamah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jamah kami, kuatkan iman kami, agar kami terus setia kepada Tuhan, percaya pada janji Tuhan, menolak kebimbangan karena ketidakpercayaan. Tapi justru janji Tuhan membuat kami makin teguh imannya, membuat kami makin mempercayai Tuhan, membuat kami makin bersemangat dan penuh keyakinan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Tuhan janjikan bagi seluruh umat Tuhan, termasuk kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pegang teguh janji Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, berkati umat-Mu yang akan beristirahat pada malam hari ini, dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.